Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah meskipun telat, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Imam Yusuf Al-Qaradawi, juz 1 halaman 144. Insyaallah akan kita akhiri pada tanggal 27 Ramadan pada hari Ahad insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan masih membahas tentang pengertian harta yang menjadi perdebatan antara golongan Hanafiyah dengan jumhurul ulama, antara Syafi'iyah dan kita sedang membahas tentang syarat-syarat harta. Fala gharwa, maka tidak aneh in wajadna, jika kita menemukan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, yudhiful amwal, yang menyandarkan harta ilan nasi, kepada manusia. Jadi di dalam Al-Quran harta itu dinisbahkan pemiliknya adalah manusia. Ma'annaha, meskipun sesungguhnya harta itu fil haqiqati, pada hakikatnya amwalullah adalah harta-harta Allah, tetapi Allah menisbahkan, menghubungkan harta itu sebagai milik manusia. Fayaqulu ta'ala, maka Allah berfirman di dalam Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kepada kamu semua, amwalukum, harta-harta kamu semua, wala auladukum, juga jangan sampai anak-anak kamu melalaikan an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jangan sampai kesibukan harta atau ngurusin anak lupa sholat 5 waktu, lupa berzakat, lupa mencari ilmu, lupa bersedekah dan lain-lain. Ini warning dari Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah at-taghabun, sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Artinya jika salah ngurus harta dan anak ini bisa menjadi malapetaka dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Jangan sampai gara-gara mencari harta, jangan sampai gara-gara menuruti kemauan anak, kemudian kedua orang tuanya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ini juga yang sering dibaca para imam ketika mengimami tarawih, ya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang punya anggapan, keyakinan bahwa hartanya itu akan melanggengkan. Salah satu harta yang menjadi fitnah, yang menjadi malapetaka, ketika dia punya anggapan bahwa hartanya itu abadi, hartanya itu tidak akan habis 7 turunan, hartanya itu akan selalu berkembang. Dia punya keyakinan bahwa hartalah yang membahagiakan hidupnya. Dia tidak sadar bahwa harta itu hanya titipan Allah yang harus dikelola sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Al-Hamazah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma tidak bisa menjadikan kaya anhu, dari orang itu, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan sesuatu yang dia kerjakan. Ini seperti tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu
wa ma kasab. Ini nyindir Abu Lahab ya, yang waktu itu bencinya kepada Nabi, meskipun itu paman Nabi, saudaranya, saudara liabnya Abdullah, Sayyid Abdullah, bapaknya Nabi. Hartanya dan kekayaan dia itu tidak menjadikan dia itu menjadi kaya, atau artinya semakin banyak harta yang diperoleh semakin membuat dia itu fakir hatinya, semakin tamak terhadap harta. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum adzariyah, di dalam harta-harta kita, harta-harta mereka, harta-harta orang-orang kaya itu ada hak yang harus dikeluarkan lisaili wal mahrum, bagi orang yang minta dan yang terhalang akses ekonominya. Az-Zariyat. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka sebagian dari harta mereka sedekah. Atau ayat 103. Artinya Allah menisbahkan, menghubungkan harta ini dengan manusia. Ada amwalihim, dhamirnya kepada manusia. Maluhu, hartanya kepada manusia. Anna malahu, haknya, dhamirnya kembali kepada manusia. Amwalukum, jelas harta-harta kamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, jangan membuat kamu kagum harta-harta mereka dan juga anak-anak mereka, atau bah 55. Jadi ada amwaluhum wala auladuhum. Fadfa'u ilaihim amwalahum, an-nisa, ada kata-kata amwalahum. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, misalnya ada amwalakum. Fadfa'u ilaihim amwal, maka berikan kepada mereka harta-harta mereka. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan harta-harta kamu semua, di antara kamu semua, dengan cara yang batil. Ayat yang terakhir ini menarik ya, ketika kita membahas persoalan ekonomi syariah. Ini termasuk ayat yang umum, ayat yang menunjukkan salah satu prinsip ekonomi syariah itu adalah sifatnya yang fleksibel, sifatnya yang dinamis gitu. Hanya ada parameter-parameter yang sifatnya umum. Misalnya al-batil ini, tidak boleh memakan harta-harta kamu semua, di antara kamu semua, dengan cara yang batil. Ma yukhalifu syar'a, sesuatu yang bertentangan dengan syara, dengan mencuri misalnya, dengan menipu misalnya, dan lain-lain. Nah, kata-kata amwalakum ini menunjukkan bahwa harta itu milik bersama. Ada harta-harta kamu semua. Artinya jangan merasa harta itu milik kamu sendiri. Ada banyak faktor, ada banyak person yang terlibat di dalam harta yang kamu miliki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang bos itu membutuhkan banyak sumbangsih dari karyawannya, dari mitra kerjanya, dari mungkin penyedia bahan-bahan mentahnya dan lain-lain. Jadi amwalakum, harta-harta kamu, bainakum, ini menunjukkan bahwa sirkulasi harta itu harus berjalan secara adil, jangan dimonopoli oleh satu orang, jangan dikuasai oleh satu orang, jangan didikte oleh satu orang. Tapi distribusi harta itu harus berjalan secara adil, dirasakan oleh semua masyarakat, sehingga ada keadilan ekonomi ya, bagi masyarakat itu. Ila ghairi dzalika, dan ayat-ayat yang lainnya minal ayatil karimah. Bal innallaha, balik sesungguhnya Allah, bibalighil fi, dengan kelembutan Allah yang luar biasa, wa karami, dan kemuliaan Allah yang luar biasa. La yastaqridu al-insan min hadzal mal, sungguh Allah justru berhutang kepada manusia
minta hutang, minta pinjaman kepada manusia min hadzal mal, dari harta ini, alladzi wa maluhu, yang itu harta Allah sendiri, wa ata'uhu, dan pemberian Allah tabaraka wa taala yang diberikan kepada manusia, tapi Allah menghutang apa yang menjadi milik Allah. Wa yashtarihi min ibadihi, Allah membelinya dari hamba-hambanya, wa huwa sahibuh, sedangkan Allah itu yang memiliki harta itu. Fadlan minhu, sebagai anugerah dari Allah, wa birran, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, misalnya Allah berfirman, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menghutangi Allah dengan menghutangi yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya berlipat-lipat yang banyak sekali. Ini contoh bahwa meskipun itu harta Allah, tapi Allah menghutang kepada manusia. Artinya mendorong manusia supaya hartanya ini dibelanjakan di jalan Allah. Jangan manusia merasa memiliki harta itu secara semena-mena, kemudian tidak mengindahkan aturan Allah. Sulit untuk diajak membangun masjid, sulit untuk diajak membangun lembaga pendidikan, sulit diajak untuk memberikan santunan kepada anak yatim, sulit diajak untuk bersedekah kepada fakir miskin, sulit diajak untuk menggalang kepedulian sosial secara global, nasional, regional maupun lokal. Jadi ini ancaman dari Allah supaya manusia tidak berperilaku seperti itu. Justru Allah mendorong, ya, man dzalladzi yuqridullah, siapa yang berani menghutangi Allah. Kalau berani, fayudha'ifu lahu ad'afan katsira, pasti Allah akan melipat gandakan. Akan melipat gandakan itu orang yang berani menghutangi Allah. Menghutangi Allah dalam arti menggunakan hartanya untuk membangun masjid, menyantuni fakir miskin, dan lain-lain. Ini sebuah sindiran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu bahwa sifat manusia itu kikir. Sifat manusia itu sulit untuk berbagi kepada orang lain meskipun itu harta Allah. Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Al-Hadid. Man dzalladzi, man siapakah alladzi orang, man dzalladzi siapakah orang, alladzi yuqridullah, yang mau meminjami Allah, qardan hasanan, hutang yang baik, hutang yang digunakan untuk kemanusiaan, untuk peningkatan sarana-sarana ibadah, untuk ibadah-ibadah sosial, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain-lain. Fayudha'ifahu lahu, pasti Allah akan melipat gandakan orang yang berani berhutang kepada Allah. Walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia, pahala yang agung. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, supaya tidak hanya berpikir perut sendiri, tapi mencoba untuk memikirkan orang lain, bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Wa al-hadid wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqradullaha qardan hasana, atau wa aqridu, wa aqimus salata, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, bayarlah zakat, wa aqridullaha qardan hasana, wa aqridu, dan hutangilah Allah, qardan, dengan hutang hasanan yang bagus. Jadi Allah mendorong, memerintahkan kita, meskipun itu harta Allah, supaya kita menghutangkan harta kita kepada Allah dalam kebaikan, qardan hasan, qardul hasan. Kalau dalam konteks perbankan, contoh qardul hasan adalah hutang-hutang yang tidak ada tambahannya,
betul-betul untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Kalau dalam konteks ayat ini tentu sifatnya umum ya, kita mau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren, memberikan dana untuk santunan yatim piatu, fakir miskin, apalagi di akhir bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbagi kebahagiaan kepada yatim piatu, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini tentu adalah apa namanya kesempatan kita yang harus kita manfaatkan ya dengan baik. Gangguan teknis. Jadi wa qala azza wa jalla innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwanya dan hartanya, di mana Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah. Qala al-Hasan ishtara minhum anfusan huwa alladhi khalaqaha wa amwalan huwa alladhi razaqaha. Imam Hasan berkata, Allah membeli dari mereka jiwanya, di mana Allah menciptakan, juga membeli harta-hartanya, Allah yang memberikan rizki. Ini menunjukkan bahwa kita harus total di dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.